kami kesempatan untuk bisa hadir, duduk, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menerima berkat firman Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir, Tuhan Yesus, untuk menerima berkat firman-Mu, Tuhan Yesus. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami datang, dan ketika kami pulang, kami tidak sama lagi. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami membawa suatu berita kabar baik untuk kami dan untuk keluarga kami di rumah, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, tolong kami semua yang hadir di tempat ini untuk Engkau urapi kami, agar supaya kami dibukakan pintu hati kami, segala pikiran kami, Tuhan Yesus, jiwa kami, agar setiap benih firman Tuhan yang hamba tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, melainkan dapat bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih WL dan pemusik yang sangat luar biasa. Ya, saya akan membagikan firman Tuhan dan Living in God Ministry sepanjang bulan Oktober. Kita akan berbicara mengenai harta kerajaan. Sama-sama kita katakan harta kerajaan. Harta kerajaan. Ya. Kita buka. Saya akan berangkat dari nats firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 24. Ya. Saya akan berkhotbah dari nats ini mengenai harta kerajaan Allah. Yang dimana di sana judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya yaitu perumpamaan tentang anak yang pilat. Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan buat semuanya, Bapak Ibu semua yang hadir bersama yang di YouTube, menyimak dengan sesama, mengikuti kita sama-sama ya. Baik. Pasal ayat yang ke-11, Lukas 15 ayat yang 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Berapa orang? 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana apa? Kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga siapa? Babi. Oh, jangan ya saya Bapak Ibu, babinya ya. Untuk menjaga babinya. Oke. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi, perhatikan saudara, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Katakan amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Ya, kembali lagi kita dengan tema harta kerajaan Allah. Ya, semua manusia yang masih hidup, siapa yang gak suka harta ya? Amin. Saya suka juga harta. Haleluya. Ya, kita gak munafik lah. Kita yang namanya masih hidup, kita membutuhkan, ada kebutuhan ya, yang dimana harta itu atau uang ya untuk memenuhi segala kebutuhan. Ya, tempat ini pun juga perlu uang untuk biaya bayar listrik, sewa dan sebagainya. Keluarga, kita perlu menyekolahi anak kita perlu memberikan nafkah anak istri kita ya, haleluya. Dan tetapi yang paling bahaya adalah kita malah fokus kepada mengejar uang, mengejar harta tersebut. Bahkan kalau kita perdalam lagi, harta itu apa? Harta adalah sesuatu yang berharga, yang kita sayang, yang kita benar-benar jaga. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Ya. Yang betul-betul kita kita banggakan. Dah, haleluya. Haleluya. Ya. Terkadang kita hari-hari terakhir ini pun juga sejak zaman COVID berlalu, kita pun juga mungkin sangat merasakan perekonomian yang masih naik turun. Tetapi hari ini saya mau membagikan tentang harta kerajaan Allah, yang dimana saat ini mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini dan di sosial media, mungkin pada saat sampai hari ini ada yang benar-benar mengejar, bukan mengejar dalam arti tanda kutip, yaitu memikirkan terus bagaimana harta, bagaimana keuangan. Yang sesungguhnya harta kerajaan Allah itu apa? Kita lupa. Kita tergeser dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, kembali dalam nats pembuka saya yang kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 tadi. Di nats ini dilatar belakangi yang pertama, yaitu di sana yang pertama ada anak bungsu yang meminta bagian harta kepada ayahnya, kepada bapaknya. Biasanya kalau yang sudah terjadi di dunia ini, kalau ada anak minta bagian harta, itu urusannya biasanya adalah warisan ya Pak. Ya, warisan. Dan itu sangat tabu buat orang, khususnya orang Indonesia ya, khususnya mungkin orang Jawa. Saya belum pulang ke rumah Bapak, kamu sudah minta warisan. Betul? Ya, kita bisa lihat anak bungsu ini. Ini adalah sebuah contoh di mana orang akhir-akhir ini mengejar harta. Ya. Oke, yang latar belakang yang kedua di sana ada di latar belakangnya, yaitu anak bungsu tersebut mending minta bagian untuk hal yang positif. Tetapi apa? Latar belakang tersebut yaitu anak bungsu menjual seluruh bagian hartanya dan hidup foya-foya. Wah, ya.
ya kita bisa lihat ya di sosial media bertebaran flexing, kayak foya-foya, hidup dunia malam, beli mobil mewah dan sebagainya. Apakah salah? Tidak salah. Ya, tetapi jangan sampai kita mengerti dan memahami bahwa harta sesungguhnya di dalam kerajaan Allah itu bagaimana. Lanjut latar belakang nas yang kita baca tadi sama-sama, yaitu juga ada di latar belakang ini anak bungsu yang setelah hidup foya-foya, jatuh miskin karena ada bencana kelaparan, dia melarat. Nah, ini dia tidak berhikmat. Selagi masih ada harta, dia berfoya-foya, hidupnya boros dan sebagainya. Ketika badai, bencana kelaparan datang, langsung melarat. Dia tidak berjaga-jaga dan sebagainya. Ya, jadi dia menyesal dan dia berpikir kembali kepada ayahnya. Dan latar belakang selanjutnya yang saya catat yaitu nas yang kita baca sama-sama tadi adalah ayah anak bungsu itu pun juga menerima kembali dengan penuh sukacita. Nah, latar belakang yang ini saya tangkap, ini adalah sebuah kasih Bapa di sorga. Allah Bapa di sorga, di mana Dia menerima saudara dan saya unconditional. Dia menerima kita semua apa adanya. Ketika kita pergi keluar meninggalkan Tuhan, ketika kita datang, Bapa pun akan tetap menerima kita. Gambaran ini pun juga bentuk Bapa. Saya mau membagikan bahwa harta kerajaan Allah. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan, saya mau berani katakan, harta yang paling berharga di hidup kita itu siapa? Anak kita. Betul? Buat bagi mereka yang sudah berkeluarga, ya saya ada anak 4 ya, istri 1, nggak kebalik ya saudara ya. Bukan 4 istri 1 anak, tidak. 4 anak 1 istri ya. Harta yang paling ternilai dan berharga itu adalah anak kita. Amin. Amin. Demikian juga kerajaan Allah. Harta yang paling berharga adalah saudara dan saya. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengapa demikian? Ya, saking berharganya saudara dan saya, Bapa rela memberikan anaknya, Yesus Kristus yang tunggal, untuk menebus hidup saudara dan saya. Ada haleluya. Anak yang paling dikasihinya, Yesus, turun ke dunia hanya untuk menebus hidup dosa, menghapus dosa, mengampuni pelanggaran saudara dan saya. Ada haleluya. Dan Yesus pun juga ketika dia turun ke dunia, sebelum dia disalibkan menjadi korban darah, sebagai korban darah domba Allah, dia pun juga mencari orang yang terhilang. Ada haleluya. Kalau kita saudara, kalau Bapak Ibu tidak berharga, ngapain Allah mencari kita? Ada amin? Amin. Ya, jadi saya mau sampaikan bahwa harta yang sejati, harta kerajaan Allah yang sejati adalah saudara dan saya. Sama-sama kita katakan, harta kerajaan Allah yang sejati adalah saya. Amin. Amin. Ya, jadi ini kabar baik. Ini adalah kabar baik Injil kerajaan Allah. Kabar baiknya adalah saya adalah harta kerajaan Allah. Amin. Oke. Dan sebagaimana ya kita ini kan manusia diciptakan yang serupa segambar seperti Allah. Amin.
kita diciptakan yang mirip-mirip Allah. Amin. Sebagaimana kita kalau punya anak, bagaimana kita jagain anak kita. Betul? Kita tidak akan membiarkan anak kita kelaparan. Ada haleluya. Kita tidak akan membiarkan anak kita menggunakan baju yang compang-camping. Betul? Meskipun tidak baru, tetapi tetap baik adanya, layak adanya. Amin. Meskipun kita tidak memberikan sepatu yang mahal, yang branded, tetapi yang kita tidak akan membiarkan anak kita tanpa ada alas kaki. Betul? Kita aja seperti itu, terlebih Bapa kita yang di sorga. Oke, ayat yang ke-22 kita lihat slide. Apa yang Bapa lakukan buat hidup saudara dan saya? Ya, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Apa? Lekaslah. Enggak ditunda-tunda. Cepat. Tidak ditunda. Bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lihat, ini adalah sebuah hubungan Bapa di surga dengan anak. Anaknya siapa? Yaitu saudara dan saya. Saya mau menggambarkan bahwa saudara mudah-mudahan menangkap pesan yang saya dapat dari firman Tuhan, dan saya membagikan. Mudah-mudahan Roh Kudus menolong kita semua untuk supaya penjelasan saya ini bisa dimengerti. Ya. Bapa di sorga mengasihi kita. Oke. Jadi dari Nas ayat 22 ini yang saya catat, sebagaimana kita berharganya menjadi harta kerajaan Allah yang sejati. Apa yang Bapa telah perbuat terhadap hidup saudara dan saya. Yang pertama, dia mengenakan apa? Dia mengenakan jubah. Jubah berbicara mengenai kemuliaan. Ada haleluya? Yohanes pasal 17 ayat 22 mengatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka. Siapa yang mereka ini yang dimaksud? Orang yang menerima Kristus. Ini Yesus loh yang ngomong. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-22. Yesus berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka. Memberikan apa? Kemuliaan. Yang engkau berikan kepadaku, yang Bapa berikan kepadaku, supaya mereka menjadi. Ini adalah kabar baik buat kita semua yang percaya kepada Kristus. Harta kerajaan Allah yang paling sejati adalah saudara. Dan saudara diberikan sebagai gambaran tadi ayat 22. Jubah. Bapa memakaikan kita jubah. Jubah berbicara mengenai kemuliaan. Sebagaimana yang Yesus katakan, sinkron sekali. Aku telah memberikan kepada mereka, kepada saudara dan saya, kemuliaan. Kenapa? Supaya kita dan Bapa adalah satu. Ada haleluya. Haleluya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita diberikan jubah, kita memiliki kemuliaan. So, kalau kita memiliki kemuliaan Allah, stop untuk tidak percaya diri. Berhenti untuk tidak percaya terhadap diri saudara. Karena apa? Allah percaya sama kamu. Allah percaya sama kita. Jadi kita ngapain tidak percaya diri? Allah ada percaya sama kita. Ada haleluya? Haleluya. Bapak, saya tidak percaya diri Pak kalau saya untuk bisa menjadi seorang penginjil Pak.
Saya tidak percaya diri Pak kalau saya bisa berhasil Pak. Pengen berhasil tapi nggak percaya diri untuk berhasil. Bisa nggak ya gue ya berhasil? Nah, kita sudah dipakaikan jubah, yaitu kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan ini pun juga jubah berbicara mengenai perlindungan saudara, perlindungan kita. Jubah ini supaya kita tidak dingin, jubah ini supaya kita tetap sehat. Ya, ini berbicara luas, nilai teologisnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Jubah berbicara pemeliharaan Bapa terhadap saudara dan saya. Selain kemuliaan, ada haleluya. Haleluya. Yes. Yang kedua, apa yang telah Bapa lakukan terhadap saudara dan saya bagi kita yang percaya kepada Kristus? Yang kedua yaitu di ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin ini berbicara mengenai kuasa. Sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Mesir berdiri, kerajaan Firaun berdiri, tanda kekuasaan itu melalui cincin. Ketika titah raja dibacakan tanpa materai cincin yang ada stempelnya gitu, itu tidak sah. Berarti kuasa ada di cincin. Cincin melambangkan kekuasaan, otoritas. Haleluya. Haleluya. Dan itu pun juga Bapa berikan kepada saudara dan saya. Ayat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, percaya dalam nama Yesus. Ada haleluya. Haleluya. Bapa telah memberikan ke saudara saya cincin, yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara saya punya otoritas atas apa yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini. Ada haleluya. Haleluya. Ya. Apa yang dimaksud dikatakan puasa untuk menjadi anak-anak Allah? Halo, itu yang pakai baju merah siapa yang cantik? Adik siapa? Stefani. Ya, Stefani. Papa punya motor? Ada? Nggak ada. Papa punya apa? Mobil? Oke. Kalau Stefani menceritakan kepada teman-teman, ya, mau kasih tahu teman-teman, kamu menunjukkan mobil papa, ya, itu mobil siapa, Steph? Itu mobil Stefani pastinya, betul? Itu mobil aku tahu, betul? Betul nggak? Pasti Stefani menceritakan kepada teman Stefani, itu mobil aku, kamu jangan baret-baret dong, kamu jangan coret-coret mobil aku dong, betul, Steph? Betul nggak ya? Iya dong. Nah, dengan kata lain, mobil papa Stefani adalah mobilnya Stefani juga. Betul? Dengan kata lain, apa yang bapak punya, apa yang papa punya, Stefani juga punya. Ada haleluya? Haleluya. Yes. Apa yang bapak di surga punya, kita punya. Karena kita diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Amin. Ya, cincin sudah diberikan. Bapa sudah memberikan kita kuasa. Yang ketiga, apa yang setelah Bapa lakukan buat hidup kita, terhadap kita ketika kita menerima Yesus, yaitu yang ketiga,
sepatu. Nah, ini ntar lagi Natal. Waktunya kebiasaan kita beli sepatu baru ya, untuk anak-anak kita. Bapa pun memberi kita sepatu, sebagaimana kita memberikan anak-anak kita setiap kalau mau ajaran baru sekolah, Natalan, Paskah, betul? Bapak pun juga melakukannya ternyata. Bapak di surga melakukannya. Berbicara sepatu, berbicara mengenai martabat identitas kita. Yang tadinya kita ini sebelum terima Yesus, kita ini sebagai budak. Budaknya siapa? Budak dosa, budak iblis. Kita terikat atas kutuk dosa. Tetapi Bapa di dalam ayat 12, pasal 12 ayat 22 Injil Lukas. Tetapi ayat itu berkata kepadanya, hamba-hambanya, lekaslah bawa mari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Lihat apa yang ayah yang lakukan. Dengan penuh sukacita dia menerima anaknya kembali. Dia mengenakan jubahnya, dia mengenakan cincinnya, dia memakaikan sepatunya, supaya anak ini berbicara sepatu, berbicara mengenai martabat, tidak lagi menjadi budak, merubah identitas. Sepatu berbicara mengenai identitas, karena pada zaman dahulu hanya orang yang pakai kasut, hanya orang yang pakai sepatulah yang orang yang mempunyai martabat, orang bukan orang biasa. Selebihnya adalah budak. Yang tidak pakai alas kaki itu budak. Makanya sepatu berbicara mengenai martabat, mengenai identitas diri kita. Kita yang tadinya identitas kita sebagai anak-anak gelap, anak-anak malam, ketika kita menerima Yesus, kita dijadikan sebagai anak-anak terang. Kita dijadikan, identitas kita dirubah menjadi anak-anak malam. Amin. Amin. Wow. Jika saya mempersiapkan tema khotbah ini, saya pun juga sangat terberkati. Kenapa begitu luar biasa Bapak? Bapak di sorga menjadikan saudara dan saya sebagai harta kerajaan Allah yang paling sejati. Saya Tuhan tidak pernah berbicara mengenai harta di semuanya. Di sana ada emas. Ya, emas juga di dunia juga ada ya. Ngapain jauh-jauh kita ke sorga? Betul? Ya. So, jadi kalau kita sudah tahu kalau diri kita, hidup kita ini adalah harta kerajaan Allah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, responi bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kalau kita tahu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Pak Setia bisa bantu? Iya, Roma 12. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Iya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Amin. Terima kasih Pak. Mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kita harus mempersembahkan. Karena apa? Kita bersyukur ya bahwa kita dijadikan sebagai harta kerajaan Allah yang sejati. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini, mulai keluar dari sepulang dari tempat ini, kita harus memiliki komitmen. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk kepada Allah sepenuhnya. Hidup semuanya untuk menyenangkan hati Bapa, untuk menyukakan hati Bapa. Ada haleluya. Haleluya. Ya, jangan lagi kita mengejar harta di dunia ini. Karena apa? Harta yang sejati itu pun adalah saudara dan saya. Jadi kalau kita ini harta, ngapain lagi kita bikin harta? Betul? Masuk akal Bapak Ibu? Amin. Bisa diterima? Iya. So, kalau kita ini harta, Bapak pasti jaga kita, jaga hartanya yang tersayang ini. Kalau kita lagi tidak ada doi, ya, nggak usah pusing Bapak Ibu. Bapak tahu apa yang kita butuhkan. Selalu mengucap syukur. Dan tiba-tiba ada yang datang mengirim beras atau karung. Oh, haleluya. Haleluya. Tiba-tiba ada yang menelepon, udah makan belum? Ada yang traktir makan. Pokoknya pertolongan Tuhan itu kadang lucu, ya. Dan saya rasa dan saya kira Allah Bapa kita memiliki selera humor yang tinggi, yang membuat kita tertawa-tawa. Amin. Lucu ya. Pertolongan Tuhan nggak pernah kita pikirkan, ternyata seperti ini maunya Bapa. Amin. Yang kedua, kalau kita udah tahu kalau kita ini hidup saudara dan saya adalah harta kerajaan Allah yang sejati, kita harus apa? Oleh sebab itu kejar kerajaan Allah, bukan kejar harta dunia. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyinya, ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi itu ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta bagimu, harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Amin. Ya, saya mau sampaikan saat sekarang. Tadi kembali lagi ke nas kita ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 22. Itu menjadi kisah, sebuah gambaran saudara dan saya kepada Bapa. Anak bungsu itu selalu meminta harta kepada bapaknya. Mana bagianku? Itu merupakan suatu gambaran saya dan saudara ketika kita berdoa datang kepada Bapa di surga hanya meminta berkat. Berkat dan berkat. Tuhan berkatilah warungku, berkatilah daganganku, berkatilah usaha bisnisku. Sama toh? Ya, sama. Anak meminta kepada bapaknya. Dan apa? Ketika giliran sudah mendapatkan berkat, kita sibuk. Kita tidak ingat Bapa kita, tidak ingat Bapa di sorga untuk mengucap syukur, untuk lebih lagi datang, untuk lebih lagi mencintai Bapa kita. Kita sibuk dengan segala keurusan kita. Sebagaimana kejadian anak bungsu itu, dia pergi menjual harta semuanya, dia berfoya-foya. Ketika tidak ada duit, dia datang kembali kepada bapaknya. Bapakku menyesal dan sebagainya. Bukankah itu sebuah gambaran saudara dan saya? Ketika kita mendapat tidak ada berkat, kita minta berkat kepada Bapa, dan ketika Bapa memberikan berkat kepada kita, kita sibuk dengan kesibukan kita. Kita lupa, kita tidak mengutamakan Bapa lagi. Tapi
Ketika kita sudah buntu, kita datang kembali lagi kepada Bapa. Bapa. Saudara sependapat gambaran ini? Ya. Setelah kita tahu kalau kita sendirilah hartanya, harta kerajaan Allah sejati, berhenti minta berkat. Karena apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita nggak usah pusingin berkat. Karena berkat itu Bapa sudah sediakan. Bapa akan menjaga hartanya sendiri. Bapa akan menjaga, merawat harta kerajaannya sendiri. Yaitu saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Yes. Yang ketiga, kalau kita udah tahu kita ini harta kerajaan, hidup kita adalah harta kerajaan Allah yang sejati. Yang ketiga yaitu kita harus kelola harta kerajaan Allah ini. Kita harus mengelola harta kerajaan Allah ini. Dengan menjadi apa? Caranya apa? Dengan menjadi murid. Ya, kalau kita bisa mengelola harta kerajaan, berbicara harta, firman Tuhan selalu berkata menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saluran berkat buat orang lain. Oke. Ketika kita mengelola harta ini, kita harus bisa menjadi murid. Murid, ciri-ciri murid. Ini saya pun juga baru mendapatkan. Tadi pagi, saya langsung selipkan kepada sharing firman Tuhan kita pada siang hari ini. Jadi kalau orang Kristen, orang yang percaya Yesus itu udah kelihatan ya. Udah kelihatannya maksudnya dari kartu identitas kita, dari kalung mungkin ada salib, di mobil ada pajangan salib. Mungkin ringtone-nya oleh kuasa darahmu. Oh, orang Kristen loh. Mungkin itu bisa dilihat dengan kasat mata. Tetapi murid, bagaimana kita bisa melihat kalau dia murid Kristus? Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Ada tiga yang saya mau bagikan firman Tuhan. Yohanes, kita cepat saja. Yohanes pasal 8 ayat 31, ciri-ciri seorang murid. Yaitu maka katanya kepadanya. Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ciri-ciri murid Kristus yaitu kalau dia tetap berada dalam firman-Nya, dia menghidupi firman Tuhan. Oke, ciri yang kedua, Yohanes pasal 13 ayat 35. Di sana berkata demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Jadi kita untuk mengelola harta kerajaan Allah, yaitu kita sendiri, kita harus hidup di dalam firman. Amin. Yang kedua, kita harus mengasihi, menjadi berkat buat keluarga kita. Nggak usah jauh-jauh dulu, nggak usah yang jauh-jauh, keluarga kita dulu. Amin. Saudara kita dulu, yang di depan mata kita dulu, kita mengasihi. Haleluya. Amin. Oke. Yohanes 15 ayat 8, ciri yang ketiga, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah. Tiga ciri ini. Yang pertama adalah hidup di dalam firman. Ciri yang kedua yaitu mengasihi. Ya, tidak hanya mengasihi orang yang percaya kepada Kristus saja, tetapi mengasihi sesamamu manusia. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Yang ketiga yaitu berbuah banyak. Haleluya. Yes.
Jadi hidup saudara sebagai harta kerajaan Allah, kita harus kelola harta ini. Ya. Ya. Di firman Tuhan yang lain dikatakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Garam kalau sudah tidak asin, buat apa? Dia akan dibuang. Betul? Jadi kita berbicara mengenai kita, harta ini bisa dirasakan kepada orang lain. Harta kerajaan Allah ini bisa dirasakan kepada orang lain. Dirasakan manfaatnya. Manfaat ada kitanya itu ada. Bapak Ibu. Berbicara asin, berbicara garam, asin, berbicara rasa. Jadi tidak perlu kita mengasihi, karena rasa itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, tidak bisa diraba. Betul? Jadi kita ketika kita mengasihi orang lain, kita berbuat kasih, ya tidak perlu juga untuk bisa dilihat sama orang lain. Ya, amin. Amin. Diam-diam aja. Yang penting kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, harta ini bisa dirasakan orang lain, bisa dirasakan oleh orang lain. Ada haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Saya akhiri firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa sesungguhnya harta kerajaan Allah yang sejati adalah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang mungkin pemusik dulu. Oh sudah. Oke, siap. Baik, kita akan tutup dengan doa. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba di tempat ini. Biarlah kiranya firman-Mu dapat berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan kami bisa menjadi harta kerajaan Allah yang bermanfaat buat setiap orang di dalam keluarga kami. Tuhan, kami tahu kami tahu sekarang harta kerajaan Allah yang sejati adalah justru malah hidup kami sendiri, Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, kami mau menjaga harta-Mu ini ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Kami juga mau menjadikan hidup kami ini mengejar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau selalu mengutamakan kerajaan Allah, dan kami mau menjadi berkat, menjadi garam dan terang di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus jangan pernah berhenti berbicara kepada kami semua di tempat ini, agar kami dapat menjadi nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita diberkati ya dari firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Jeffrey Momongan. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan. Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian. Oleh kuasa darah-Mu dapat tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu dapat tebus dosaku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu
kuasaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu menarik memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita hormati apa yang ada di tangan kami ini sebagai roti, tapi kami percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, yang tertombak di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, dan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah memulihkan kami Tuhan, yang sudah menyembuhkan kami Tuhan. Pisau operasi tidak tanggung Tuhan untuk tubuh kami Tuhan. Kami disehatkan, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, jantung kami sehat ya Tuhan. Kami percaya kami sudah dipulihkan, kami menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Bapak, kami terima Tuhan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dalam iman. Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat anggur yang ada di tangan kami tinggi di atas kepala. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami terima Tuhan darah Yesus sebagai darah perjanjian yang baru yang sudah memulihkan kami Tuhan. Tubuh kami diampuni Tuhan. Kami dijauhkan Tuhan dari kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur. Kami percaya Tuhan, mata kami bisa peka Tuhan memandang kemuliaan-Mu, telinga kami peka untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Mulut lidah kami diberi kuasa Tuhan. Apa yang kami doakan, apa yang kami minta, kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kami. Tangan kami diberkati, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaki kami melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Setiap apa yang kami doakan, apa yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami sudah menerimanya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah darah Yesus Kristus, kami menjadi serupa seperti gambaran-Mu Tuhan. Kami minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita minum dalam iman. Keselamatan kami Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ibu, mari kita mengucap syukur dengan pengorbanan yang terbesar. Tidak ada alat lain yang mau mati di atas kayu salib untuk kami anak-anaknya. Kami semua menjadi harta yang rahasia harta itu, harta kerajaan Allah. Kami jadi harta kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami Tuhan sinar, jadikan kami cahaya-Mu Tuhan. Kami boleh mengabarkan Injil, kami boleh memberitakan untuk banyak orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus, orang yang belum mengenal sentuhan kasih Kristus. Biarlah Tuhan, kami mau menjadi seperti harta-Mu yang berguna ini Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang dipimpin mengabarkan kabar sukacita itu, suruh kedatangan Engkau yang kedua kali. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik apa yang ada atas kami Tuhan. Syabah, kami mengadakan pesta, kami merayakan
kemenangan-Mu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur dengan apa yang ada atas kami Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam nama-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, mari. Semangat. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Haleluya. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, tanggal 5 Oktober 2025 Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah di tempat ini, merasakan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey Momongan Tuhan. Kami terberkati Tuhan, biar Kau berkat-Mu berlimpah Tuhan untuk keluarga Bapak Jeffrey dan istri dan anak-anak Tuhan. Kami berdoa, kami limpahkan berkat, kami berdoa Tuhan supaya lebih lagi dalam pelayanan membawa cahaya Kristus dimanapun mereka boleh berada, boleh berkarya, boleh melayani Tuhan. Semakin tambah-tambahkan lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat kami, untuk Pak Joseph Tuhan dan keluarga yang berdoa Tuhan, biar Engkau limpahkan kasih anugerah-Mu Tuhan atas kehidupan mereka dan keluarga ini Tuhan. Untuk Ibu Firni juga Tuhan, dalam kesembuhan matanya, pemulihan terus Tuhan, yang Kau sembuhkan, Kau pulihkan, mulai obat-obat yang diminum, mulai doa, puasa Tuhan. Kami percaya kasih anugerah-Mu ada atas mereka Tuhan. Juga untuk kami hari Tuhan, terus semakin Kau giatkan dalam pelayanan pujian, dalam mengurus anak-anak, untuk Hugo, juga Naomi Tuhan, dan yang lain. Kami berdoa Tuhan, berlimpah kasih anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kehidupan ada rencana-rencana-Mu yang indah Tuhan atas kehidupannya. Juga kami berdoa Tuhan untuk Eci Tuhan, dan juga Tere dalam setiap pergumulan kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjaga kehidupan mereka Tuhan, Engkau menggendong mereka Tuhan dalam setiap kesulitan, setiap pergumulan. Kami percaya Engkau memberi jawaban tepat pada waktunya Tuhan, baik pekerjaan ataupun kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan buat istri Tuhan, buat ini juga Tuhan, biar dalam pekerjaannya, dalam dia berkarya, dalam dia melayani, kami percaya Engkau membela dia Tuhan dalam setiap pergumulan apapun Tuhan. Mungkin ada orang yang berbuat tidak adil, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberi kekuatan Tuhan, Engkau pembela, Allah kami yang membela dia Tuhan. Kasih anugerah kuasa, kemuliaan Tuhan, anugerah kesabaran, biarlah Tuhan Kau turunkan kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Bimo juga Tuhan, yang saat ini ada di luar kota di Solo. Biar Tuhan senantiasa Kau tambah-tambahkan dalam pelayanan, menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau Tuhan di daerah-daerah terpencil. Kami percaya bila terus Engkau kembangkan pelayanan Living in God Tuhan di berbagai tempat Tuhan.
baik itu di luar kota ataupun di kota ini Tuhan, kami percaya terus berkembang. Kami percaya Allah melingkupi, Allah memperkaya kami dalam hikmat dan penginjilan dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk saudara kami Hokio, berberkati dalam pekerjaannya, mungkin dalam kesibukannya tidak bisa hadir, tapi kami percaya kasih anugerah-Mu Tuhan untuk dia, biar dia semakin diperkaya lagi dalam pelayanan akan Engkau. Juga untuk Yudo Tuhan, teman kami, sahabat kami, saudara kami dalam keluarga Living yang Gathering Tuhan, may kami doakan dalam studinya, dalam pergumulan apapun, kami percaya pekerjaan studi Engkau punya kasih anugerah untuk melakukan hal yang terbaik atas kehidupan dia. Terima kasih Tuhan untuk Kak Ai juga yang kemarin berulang tahun, yang mengucap syukur, dan Kau tambah-tambahkan usia, dan itu pun juga membuat semangat dia untuk terus melayani Engkau di berbagai tempat ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan pujian, untuk pelayanan musik, terus Tuhan perkembangkan buat dia Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan anugerah-Mu melimpah untuk seluruh keluarga besar Living Indah di sini ya Tuhan. Kami percaya besok minggu depan kami percaya ada berkat-berkat baru melimpah atas kehidupan kami. Karena percaya bahwa kami adalah harta yang paling berharga. Kami adalah harta yang paling berharga bagi Kau Tuhan. Yang Kau pelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Dijaga kami, dilindungi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk bangsa ini juga Tuhan. Persis hari ini tanggal 5 Oktober kami mengucap syukur. Tentara Nasional Indonesia juga berulang tahun, kami mengucap syukur Tuhan. Biar terus Engkau menjagai mereka Tuhan, para pembela bangsa ini Tuhan, supaya juga terus berintegritas ya Tuhan, menjadi orang-orang yang setia dan teguh untuk membela bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Ini kasih anugerah-Mu tetap solid. TNI kami ya Tuhan, mereka boleh berkarya, boleh bekerja, boleh melayani masyarakat, mereka boleh mengabdi pada bangsa dan negara dengan tulus dan berintegritas. Bapak terima kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan Allah Bapa yang turun dari surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu sampai kami bertemu dengan Engkau Tuhan di awan-awan. Terima kasih Bapa. Ini anak-anak-Mu, mari Tuhan melimpah berkat dari atas, dari Allah Bapa, dari Bapa Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati, kami berlimpah dengan kebaikan kemurahan-Mu sepanjang waktu. Kami diberi kesehatan dan kelimpahan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Boleh ditanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Makasih. Minggu depan kita akan melanjutkan temanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Jeffrey Momongan dan Ibu sudah melayani kami.
Terima kasih Tuhan berlimpah. Iya. Gitu ngomong kasih taunya on the spot lagi. Oh iya, on the spot. Hari ini bisa baru ngomong tadi.